Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal kita untuk persiapan SIMAK UI 2022. Pada kesempatan ini, pada bagian keempat ini, kita akan membahas materi tentang matriks. Dan kami ingatkan kembali bahwa soal-soal yang dibahas merupakan soal-soal yang telah diujikan pada tahun-tahun sebelumnya. Baik, pada soal nomor 1, di sini kita lihat jika A-nya 2x kurang 1, 0, 3x tambah 3 min 1. Nah, ini matriks 2 kali 2 ya. Dan matriks P inverse ini dan D, matriks D. Ini dengan A-nya adalah perkalian matriks P, D, dan P inverse. Dan determinan dari matriks D ini sama dengan minus 1. Oke. Maka determinan A kuadrat adalah, oke. Nah, di sini kita awali dengan yang ini ya. Nah, di sini kita punya P inverse. Oke. Nah, di sini P inverse sama dengan ini ya. Bisa kita gunakan sifat determinan, bahwa determinan dari P inverse, jadi det P inverse itu sama dengan seper det P. Oke. Jadi det P inverse itu sama saja dengan seper det P. Nah, jadi di sini kita peroleh seper det P itu sama dengan, nah ini kita determinankan, determinannya ini kali silang ya, 3 kali 1 dikurang 0 kali minus 3, berarti kita peroleh 3. Jadi det P-nya adalah, ini kita pertukarkan, berarti sepertiga. Oke. Nah, kita kembali ke soal yang diketahui. Berarti di sini A-nya itu adalah P dikali D kali P inverse. Oke. Nah, ini kita determinankan kedua ruas, maka kita peroleh det A ini sama dengan det P kali det D dikali det P inverse. Oke. Nah, di sini kita peroleh sama dengan det P-nya sudah ada ya, sepertiga. Kemudian det D-nya diketahui di soal itu sama dengan minus 1. Sedangkan det P inverse, nah ini bisa kita cari dari yang diketahui ya, karena P inverse itu matriksnya ini, berarti ini det P-nya, det P inverse itu sama saja dengan 3. Oke. Nah, berarti di sini adalah 3. Oke. Nah, kemudian 3-nya boleh kita coret. Nah, berarti kita peroleh determinan dari A itu adalah minus 1. Karena yang ditanya adalah determinan A kuadrat, det A kuadrat. Nah, ini kan sama saja dengan det A pangkat 2. Berarti min 1 pangkat 2 sama dengan 1. Oke, jawaban untuk nomor 1 ini adalah alfa. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, diketahui matriks A 1 2 2 1, B-nya min 1 2 1 1. Jika A ditambah T kali B merupakan matriks singular. Nah, di sini kata kuncinya matriks singular ya. Maka nilai dari T kuadrat ditambah 3T tambah 2 adalah. Oke, kita cari dulu A ditambah T kali B. Berarti di sini A ditambah T kali B. Oke, berarti A-nya kita pasang 1 2 2 1 tambah. Nah, karena TB ini kita kali saja langsung masuk ya T-nya. Nah, kita peroleh minus T, 2T, T, dan T. Oke, kita jumlahkan yang seletak. Kita peroleh 1 dikurang T, 2 ditambah 2T. Ini yang seletak ya. Kemudian 2 ditambah 2T. Nah, 2 ditambah T dan 1 ditambah T. Oke, ini matriksnya ya. Nah, di sini karena di sini diketahui matriks singular, nah ingat syaratnya matriks singular itu adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Oke. Jadi matriks singular, nah ini det-nya
determinannya harus sama dengan 0. Berarti matriks ini determinannya harus sama dengan 0. Oke, 1 dikurang T dikali 1 tambah T. Oke, jadi ini kita kali ya, determinannya mencari determinan. Oke, yang ini. Nah, ini kita kali. Nah, ini 1 dikali T tambah 1, dikali 1 tambah T. Ini kan sama saja dengan 1 dikurang T kuadrat. Oke, nah ini dikurang. Kemudian yang ini kita kali. Nih. Oke, ini kita kali ya. Berarti kita peroleh di sini 2 kali 2 4. 2 dikali T ini 2T ditambah 2T kali 2 4T tambah 2T kuadrat. Oke, ini ingat sama dengan 0. Karena ini merupakan matriks singular ya. Oke, dari sini kita peroleh ini minus T kuadrat dikurang 2T kuadrat. Nah, kita peroleh ini kan sama dengan minus 3T kuadrat. Oke. Kemudian yang sejenis kita kumpulkan ini ada minus 6T. Kemudian 1 dikurang 4, minus 3. Nah, ini sama dengan 0. Kita bagi dengan minus 3 ya. Nah, jadi kita peroleh sini T kuadrat tambah 2T ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ingat yang dicari adalah T kuadrat ditambah 3T tambah 2. Oke, jadi ini mau tidak mau harus kita cari nilai T-nya ya. Oke, ini kan tak lain bisa difaktorkan ya. Berarti T sama dengan 0. Nah, berarti ini tambah 1 tambah 1 ya. Berarti T-nya adalah minus 1. Nah, dari sini kita masuk substitusi ke pertanyaannya. Berarti T kuadrat berarti minus 1 kuadrat. Minus 1 kuadrat ya, ditambah 3 dikali minus 1 ditambah 2. Oke. Berarti 1 dikurang 3 ditambah 2. 1 tambah 2, 3 dikurang 3, 0. Oke, jadi jawabannya adalah 0. Nah, untuk nomor 2 ini optionnya juga A ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Jika A sama dengan 11 minus 32 dan B-nya min 11 minus 21, jumlah kuadrat semua nilai T yang memenuhi det A ditambah 2TB inverse. Nah, itu sama dengan 1/10 adalah jumlah kuadrat ya. Oke, berarti kita terlebih dahulu cari dulu matriks ini ya. A ditambah 2TB. Nah, berarti A ditambah 2TB. Nah, ini sama dengan 11 minus 32 ditambah matriks B-nya tinggal kita kali dengan 2T. Nah, di sini kita peroleh minus 2T minus 4T 2T. Oke. Nah, jadi jumlahnya ini adalah 1 dikurang 2T 1 ditambah 2T minus 3 dikurang 4T dan 2 ditambah 2T. Oke, ini matriksnya ya. Nah, di sini diketahui det-nya, det inverse. Nah, ingat tadi det suatu matriks inverse itu sama dengan sepernya ya. Seper dari determinan matriks itu. Jadi ini boleh kita tuliskan menjadi seper det A tambah 2TB ini sama dengan 1/10. Oke. Nah, jadi determinannya ini tentu saja ini determinan dari A tambah 2TB itu sama dengan 10. Nah, ini tinggal kita cari determinannya ya. A dikali D dikurang B kali C. Berarti kita peroleh, ini tinggal kita kalikan 1 kali 2 langsung saja ya. 1 kali 2 berarti 2 ditambah 1 dikali 2T. 2T minus 2T kali 2 minus 4T minus 2T kali 2T minus 4T kuadrat. Oke, dikurang. Nah, ini sebaliknya ini. 1 kali minus 3 minus 3 minus 4T minus 6T
dan minus 8T kuadrat. Nah, ini sama dengan 10. Oke. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. Nah, ini yang ada T kuadratnya ya, minus 4T dikurang minus 8. Jadi yang tersisa adalah 4T kuadrat. Nah, yang ini 2T dikurang 4T, di sini sisa minus 2T. Sedangkan di sini minus 10 ya. Oke. Berarti minus 2T dikurang minus 10. Nah, ini positif 8T. Sini ditambah 8T. Kemudian 2 dikurang 3. Nah, berarti 5 ya. Ini 10-nya kita pindahkan jadi minus 5. 5 dikurang 10, minus 5 ya. Oke, dari sini yang ditanyakan adalah jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat semua nilai T, karena ini T-nya berpangkat 2, berarti memiliki 2 penyelesaian ya. Anggap saja T1 dan T2. Oke, jumlah kuadrat. Berarti ini maksudnya adalah T1 kuadrat ditambah T2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa peroleh T1 ditambah T2 kuadrat dikurang 2T1 T2. Nah, kalian masih ingat ini persamaan kuadrat yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Ini T1 tambah T2 itu adalah min B per A. Berarti minus 8 per 4 pangkat 2. Oke, dikurang 2 kali T1 kali T2 C per A. Minus 5 per 4. Oke. Minus 8 bagi 4. Minus 2 pangkat 2 kan ini sama dengan 4. Oke, minus jadinya plus. 2 dan 4 bisa kita sederhanakan. Nah, jadi di sini sisa 5 per 2. 4 ditambah 5 per 2. 2 dikali 4, 8. Ditambah 5. Nah, ini 13 ya. Berarti 13 per 2. Oke, kita peroleh jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah delta. Ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, di sini diketahui matriks A min 3 1 2 A min 3 1 D dan A inverse. Ini A sama dengan matriks A inverse-nya. Yang ditanyakan harga mutlak dari A dikurang D. Oke, dari sini bisa kita sederhanakan dulu ya ini. Nah, ingat ini bisa kita determinankan kedua ruasnya, berarti det A itu sama saja dengan seper det A. Oke. Jadi det A kuadrat itu sama dengan 1. Oke. Nah, dari sini determinan A-nya bisa kita peroleh ya. A dikali D dikurang min 3 kali 1. Nah, jadi plus ya. Plus 3 sama dengan 1. Nah, ini pangkat 2 ya. Oke. Nah, dari sini bisa kita peroleh 2. A dikali D tambah 3 itu sama dengan 1. Atau A D tambah 3 sama dengan minus 1. Oke, kita coba bagian bawah dulu ya. Oke. Ini AD tambah 3 sama dengan minus 1. Berarti kita peroleh AD-nya itu adalah minus 4. Nah, berarti perkalian A dan D itu harus menghasilkan minus 4. Nah, untuk menghasilkan minus 4 ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, 2 dan minus 2. Atau sebaliknya ya, ini minus 2 kali 2. Bisa juga 4 min 1. Sini min 1 4. Oke, jadi di sini ada 4 kemungkinan ya. Oke, coba kita coba ini. Jadi 2 dan min 2. Nilai A-nya 2 dan D-nya minus 2. Nah, tentu saja harus memenuhi matriks A sama dengan matriks A inverse-nya. Oke. Nah, kita coba di sini. Kalau A-nya 2, D-nya min 2, maka determinannya itu adalah di sini minus 4 tambah 3 berarti min 1 ya. Oke, jadi determinannya min 1. Jadi kalau kita coba di sini masukkan
A-nya 2, min 3, 1, minus 2. Nah, ini sama dengan, ingat inverse itu seperdeterminan. Nah, determinannya tadi adalah minus 1. Oke. Kalau AD-nya minus 4 ya, ini. Berarti ini kita A dan D ditukar ya. Berarti minus 2. Di sini 2. Kemudian B dan C-nya kita berikan minus, berarti positif 3, min 1. Oke, apakah kita peroleh kedua rows ini sama? Nah, ini 1 bagi min 1, ini kita kali masuk ya. Berarti positif 2, min 3, positif 1, minus 2. Oh, ternyata sama ya. 2, minus 3, 1, dan minus 2. Nah, jadi kita peroleh di sini nilai A itu adalah 2 dan D-nya minus 2. Nah, tinggal kita masukkan ke pertanyaan. Harga mutlak dari 2 dikurang minus 2. Oke, ini sama dengan 4. Oke, jawaban yang benar adalah E, 4. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Diberikan matriks B, cos theta, min sin theta, dan B. Jika B inverse itu sama dengan B transpose, maka nilai B adalah, oke, ini kita bisa gunakan sifat determinan ya. Oke, jadi di sini B inverse itu kan sama saja dengan seper det B. Nah, jadi kita tulis dulu di sini mungkin ya. Jadi det B inverse sama dengan det B transpose. Nah, det B inverse itu adalah seper det B. Nah, ingat, det B transpose ini sama saja dengan determinan B itu sendiri. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah det B itu sendiri. Nah, dari sini kita peroleh det B kuadrat itu sama dengan 1. Oke. Nah, kita cari determinan B-nya. Nah, ingat, ini cos theta dikali B berarti B cos theta dikurang min sin theta dikali sin theta, min sin theta kuadrat. Nah, jadi plus di sini ya. Sin kuadrat theta. Oke, sama dengan 1. Oh, ini pangkat 2 ya. Jadi sini kita akarkan, ini kita peroleh plus minus 1. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil, karena nilainya ini ada 2 kemungkinan ya, bisa plus 1 dan minus 1. Oke. Nah, sin theta ini bisa kita rubah menjadi, nah kita ambil yang plus 1-nya dulu ya. Oke, boleh. Di sini masih ingat identitas ya. Berarti sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, ini nilainya adalah 1. Jadi sin theta itu adalah 1 dikurang cos kuadrat theta. Jadi boleh kita ganti di sini menjadi B cos theta ditambah 1 dikurang cos kuadrat theta. Oke, cos theta kuadrat ya. Ini sama dengan 1. Oke. Nah, kita ambil yang bernilai positif dulu ya. Oke, dari sini 1-nya boleh kita coret. Jadi yang tersisa adalah 0, kemudian cos theta-nya boleh kita keluarkan, cos theta, dan ini dikali B dikurang cos theta sama dengan 0. Oke. Jadi dari sini kita peroleh cos theta sama dengan 0 atau B dikurang cos theta itu sama dengan 0. Nah, karena yang ditanya adalah B, nah ini boleh kita gunakan yang ini ya. Berarti B itu adalah ini cos theta. Oke, jadi nilai B-nya adalah cos theta. Oke, jadi jawaban nomor 5 ini adalah C. B sama dengan cos theta. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6. Jika A adalah 1X dan 1,4 adalah matriks yang mempunyai inverse. Oke. Rata-rata dari nilai-nilai X yang memenuhi determinan sepertiga A, det 3 kali A inverse.
Oke, di sini ada sifat baru. Nah, karena ini matriks 2 kali 2, maka ini berlaku determinan det K dikali suatu matriks. Jadi K ini adalah suatu bilangan. Nah, ini sama saja dengan K kuadrat. Kuadrat ini berasal dari ordonya ya. Kalau ordonya 2 kali 2, maka di sini pangkat 2. Nah, namun kalau di sini ordonya 3 kali 3, maka di sini K pangkat 3. Oke. Dikali det A. Oke. Kita bisa gunakan sifat ini ya untuk menyelesaikan soal nomor 6 ini. Jadi di sini diketahui det sepertiga A. Karena A ini ordonya 2 kali 2, sepertiganya kita pangkat 2 kan ya. Jadi kita peroleh 1/9 det A sama dengan, nah 3 pangkat 2 kan juga 9 det A inverse. Nah ingat det A inverse itu sama dengan 1/4 det A. Oke, jadi di sini kita peroleh 1/9 det A sama dengan 9, karena ini det A inverse, ini 1/1 det A ya. Oke, det A. Jadi di sini kita kali silang, kita peroleh det A kuadrat itu sama dengan 9 kali 9. Oke, 81 ya. Jadi ternyata di sini, nah ini boleh kita coret pangkat 2-nya, det A-nya bernilai 9. Nah, tinggal kita cari berapa nilai di sini ya. Nah, di sini berarti 1 det A-nya 1 kali 4, 4 dikurang X. Oke. Nah, ini sama dengan, oh ini karena ini rata-rata dari nilai X yang memenuhi ya. Nah, kita ambil 2 kalau begitu. Nah, di sini 81. Oke. Akar 81 berarti ini sama saja plus minus 9. Oke. Jadi di sini kita ambil dulu yang plusnya sama dengan plus 9. Berarti X-nya ini adalah minus 5. Oke. Yang pertama, kemudian yang kedua kita ambil yang negatifnya. 4 dikurang X sama dengan minus 9. X-nya ini min 9 pindah ke kiri jadi 13. Oke. Nah, yang ditanya adalah rata-rata dari nilai X. Rata-rata dari nilai X. X-nya kita peroleh ada 2 di sini. Oke. Jadi X1 tambah X2, karena rata-rata X-nya ada 2, kita bagi 2. Jadi 13 dikurang 5 per 2. Berarti 13 kurang 5 itu kan 8 ya. 8 per 2 sama dengan 4. Oke, jadi rata-rata dari nilai X yang memenuhi determinan sepertiga A sama dengan determinan 3 kali A inverse. Itu adalah 4. Iya. Baik, kita lanjut nomor selanjutnya. Ini soalnya matriks ordo 3 kali 3 ya. Oke. Nah, di sini kita mau cari determinannya. Nah, bisa kita menggunakan metode serus. Oke. Jadi untuk determinan A, det A, nah kita tulis ulang matriksnya 1 1 1 A B C. Oke. Kemudian A pangkat 3, kemudian B pangkat 3 dan C pangkat 3. Oke. Nah, ini kita tambahkan 2 kolom awal. Nah, jadi 1A, A pangkat 3, 1B, B pangkat 3. Nah, dari sini bisa kita cari ya. Oke, jadi ini dikali. Nah, ini kita kalikan ya yang ini. Nah, ini, kemudian ini, dan ini. Oke, dari sini kita peroleh perkalian ini adalah B C pangkat 3 ditambah, nah ini 1 kali C kali A pangkat 3. C A pangkat 3. Oke. Jadi di sini C A pangkat 3 ditambah 1 kali A kali B pangkat 3. Berarti A B pangkat 3. Nah, dikurang, nah ini sebaliknya. Kita balas ya dari kanan ke kiri. 1 dikali A dikali C kuadrat. C pangkat 3. Di A C pangkat 3 ditambah
1 kali C kali B pangkat 3. Berarti C B pangkat 3 ditambah 1 kali B kali A pangkat 3. Di B A pangkat 3. Oke. Nah, dari sini bisa kita peroleh ini ya. Oke, dari sini bisa diuji dulu. B di sini harus diperoleh BC pangkat 3 bernilai positif. Jadi coba kita lihat bagian A. Ingat C pangkat 3 berarti ini. C pangkat 3-nya. Nah, kita punya 3C. Ini, dan ini. Oke, tinggal cari B-nya ya, berarti di depan. Min B kali min C. Positif. BC dikali C, BC kuadrat dikali C. BC pangkat 3. Berarti benar ya. Oke, untuk B. Di sini C-nya min B kali min C. Positif BC kali C. B C kuadrat dikali C. Nah, ini jadi negatif ya, karena C-nya ini ada 2 negatif dikali min B. Nah, itu negatif. Nah, berarti B-nya ini salah ya. Oke. Jadi kita peroleh nilai B-nya ini salah. Oke, ini salah ya. Oke. Oh. Oke, nilai B-nya ini salah ya. Oke. Kemudian C-nya dari sini kita bisa peroleh C min C. Positif juga benar ya untuk sementara. D-nya min C min C. Positif kali min B. Negatif. Nah, ini juga salah. Oke, jadi untuk BC pangkat 3 ini B dan D ini bernilai salah ya. Untuk bagian E, C min C kali min B. Ini benar. Oke, tinggal kita periksa bagian E. Nah, coba lihat di sini harus kita peroleh CA pangkat 3. Nah, berarti A-nya harus pangkat 3 di sini. A yang ini, dan ini. Oke. A dikali A. Oke. Jadi itu A pangkat 3. Nah, kalau memperoleh untuk CA pangkat 3 berarti kalikan dengan C. Nah, di sini nilainya C bernilai negatif. Padahal di sini seharusnya harus positif. Nah, jadi E ini juga salah. Oke, untuk bagian C coba kita periksa ini ya, AB pangkat 3-nya. B. Nah, ini B-nya, kemudian B. Min B kali min B. Positif ya. Oke, dikali C. Benar ya. Oke. Kemudian AB pangkat 3. AB pangkat 3 berarti di sini dikali min B kali min B positif kali B positif dikali min A. Negatif. Padahal di sini harus positif. Jadi C juga ini salah. Nah, dari kelima opsi ini berarti jawaban yang benar haruslah A. Oke. Nah, ini bisa kita cek ya. Untuk C pangkat 3 ditambah A, B pangkat 3. Ini juga pasti bernilai benar. Oke, jadi jawaban untuk nomor 7 ini adalah A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Oke. Nah, di sini diberikan matriks ini. Kita yang ditanyakan adalah berapa nilai dari matriks A pangkat 2022. Oke. Jadi ini A pangkat 1 sama saja A pangkat 1 ya. Kita cari A pangkat 2 dulu. Oke, berarti 015 001 000. Nah, ini kita kali dengan matriks yang sejenisnya 015 001 000. Oke, nah dari sini diperoleh baris pertama kali kolom pertama. Nah, ini bernilai 0. Kemudian baris pertama kali kolom kedua 0 0 0 juga. Baris pertama kali kolom ketiga 0 1 dan tambah 0. Itu 1 ya. Oke. Kemudian yang ini pasti 0 semua ya. Oke, kemudian yang ini juga 0. Ini kali ini 0 juga. Oke. Nah, di bawah ini pasti bernilai 0 karena semua entry atau anggota matriks pada baris ketiga ini bernilai 0. Otomatis di sini pasti 0 semua ya.
Nah, ini kita peroleh A pangkat 2-nya. Oke, belum bisa kita simpulkan ya. Walaupun di sini ada di... Oh, tidak ada di opsinya ya. Oke, kita cari A pangkat 3. Berarti 001, 000, 000 dikali dengan 015, 001, 000. Oke. Nah, ini bernilai 0. Baris ini kali kolom ini 0 juga. Ini kali ini 0. Oke. Berikutnya 0 semua. Karena entry-nya bernilai 0. Otomatis A pangkat 4, karena kita peroleh A pangkat 3 ini bernilai adalah matriks 0 ya. Entry-entry-nya bernilai 0 semua. Berarti untuk matriks A pangkat 4, A pangkat 5, dan seterusnya, oke, pasti ini juga bernilai 0 semua ya. Karena kita kalikan dengan matriks yang matriks 0 ini. Oke, jadi ini 0, 0, 0, 0. Nah, bisa kita simpulkan untuk matriks A pangkat 2022 itu juga pasti bernilai 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Atau dengan kata lain, matriks A pangkat 2022 ini merupakan matriks 0. Oke, matriks yang anggotanya semua bernilai 0. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah A. Oke, demikian untuk pembahasan kita pada bagian keempat ini. Jadi kami ingatkan kembali bahwa soal-soal ini merupakan soal-soal yang telah diujikan pada SIMAK tahun-tahun sebelumnya. Oke, jadi bagi adik-adik yang ingin mengikuti SIMAK tahun 2022 ini, bisa kalian jadikan referensi untuk belajar ya. Karena soal-soal ini merupakan soal-soal yang telah diujikan pada SIMAK tahun-tahun sebelumnya. Oke, demikian pembahasan kita untuk bagian 4 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.